mindset, kumpulan keyakinan yang akan menentukan cara seorang melihat dan berpikir terhadap sesuai kejadian atau peristiwa. Di sini pola pikir besar dan pola pikir bertumbuh kepada ibu ingin perbedaannya biar bapak dan ibu paham betul kita perjalanan hidupnya pada kebutuhan masyarakat. Bapak dan ibu harus paham tentang pola pikir besar dan tentang pola pikir bertumbuh. Di sini pola pikir besar berbeda tentang pola pikir terhadap sejarah. Contohnya makanya kebanyakan guru membuat pola pikir besar belum terima itu kalau misalnya nanti pakai pola pikir bertumbuh kita akan terutama yang paling pola berpikir bertumbuh adalah sebuah kemudian dalam menghadapi masalah dan cara untuk melakukan itu pada saat kami menerima kebenaran dan yang kedua itu bertumbuh ini kejadian kesadaran dan sejumlah sifat-sifat positifnya untuk meningkatkan motivasi siswa dalam pembelajaran khususnya pada bapak dan ibu pengajar. Selanjutnya pola pikir adalah segalanya. Pola pikir akan meneliti tindakan yang dilakukan serta menentukan hasil yang diperoleh. Pola pikir, tindakan, dan hasil. Yang paling utama pola pikirnya bapak dan ibu terlebih dahulu. Selanjutnya kita menindak atau tindakan yang akan disampaikan atau diajarkan kepada siswa kita. Selanjutnya hasil yang terakhir bapak dan ibu terkait apa yang dinamakan pola pikir bertumbuh. Kalau tetap bapak dan ibu hasilnya pasti bukan maksimal untuk meningkatkan khususnya pada pembelajaran bapak dan ibu. Selanjutnya intervensi pola pikir bertumbuh bapak dan ibu. Ini terkait intervensi riset yang dilakukan di Project of Education Legend dan menunjukkan bahwa intervensi pola pikir telah memberikan hasil yang sangat baik dalam meningkatkan prestasi akademik murid. Intervensi ini menjadi alternatif dari intervensi yang dikenal dengan Legend of Education. Selanjutnya intervensi pola pikir bapak dan ibu belajar cara mengenali suara PPT. Apa PPT? PPT ini yang dinamakan pola pikir besar. Selanjutnya menuju pemasukan pendidikan. Apakah tetap apa bertumbuh? Di sini kelanjutannya di warna ini berbicara kembali dengan suara PPT. Bapak ibu meningkatkan dari PPT ke PPT. Apa PPT itu? Pola pikir bertumbuh.
Di sini suara yang menimbulkan optimisme dalam menghadapi tantangan dan kesulitan. Selanjutnya melakukan aksi sesuai dengan suara PPD. Pola pikir bertumbuh. Selanjutnya ini terkait contoh penerapan pola pikir khususnya tingkat SFB. Ini merupakan pola pikir tetap. Maka memang kita nanti bukan anak teknologi, tapi melalui ujian. Pola berpikir tertentu maka bukan dari informasi. Saya menyampaikan coding dengan seni agar dia lebih tertarik untuk berinovasi. Kalau Bapak dan Ibu berinovasi seperti di layar, maka Bapak Ibu termasuk pola pikir bertumbuh. Kalau tetap mindsetnya Bapak Ibu masih lemah. Kalau bertumbuh, Bapak Ibu akan meningkatkan lagi terutama pada kompetensi Bapak dan Ibu. Di sini contoh penguatan respon guru. Ini terkait apa yang sudah ada. Ini Kementerian Bapak dan Ibu yang membuat. Selanjutnya prosedur intervensi pola pikir. Di sini ketika mendapati siswa kita ada yang frustasi dan kecewa ketika gagal melakukan sesuatu, beri dia untuk terus mencoba. Ini contoh prosedur intervensi pola pikir Bapak dan Ibu. Yang kedua, kita berikan ujian proses secara langsung pada saat siswa mau mencoba lagi, karena itu merupakan hal yang positif dan menunjukkan sikap pantang menyerah. Berikan siswa tersebut, Bapak dan Ibu. Jangan sampai memberikan siswa untuk menyerah. Berikan terus untuk berintervensi pola pikirnya dia. Ya, untuk yang ketiga, berdasarkan tentang pola pikir PPT dan pola pikir bertumbuh, ini tetap dan bertumbuh Bapak dan Ibu. Bahwa PPT itu adalah keyakinan bahwa kecerdasan dan keterampilan bersifat tetap, yang tidak banyak bisa dirubah, sedangkan PPB kecerdasan dan keterampilan bisa dikembangkan lewat belajar dan berusaha. Ini perbedaannya Bapak dan Ibu antara PPT dengan PPB. Selanjutnya, jelaskan kepada siswa bahwa kapasitas belajar untuk belajar dari pengalaman, termasuk kesalahan. Ketika kita membuat kesalahan, otak kita akan merekam informasi tentang apa yang salah, mengapa salah, dan bagaimana cara memperbaikinya. Ini terkait tentang peningkatan pola pikir tetap dengan pola pikir pola pikir bertumbuh. Mungkin mendapatkan lanjut. Ini contoh-contohnya Bapak dan Ibu. Baik, pola pikir bertumbuh dalam pembelajaran mendalam. Di sini dijelaskan bahwa latar belakang di sini hasil survei riset dalam tingkat 2018. Indonesia termasuk satu dari 6 negara yang memiliki reseptoris yang index atau pola pikir tetap di bawah 40%, 29% nomor 3 dari bawah. Yang ketiga yaitu ada prinsip positif antara jumlah murid yang index atau tetap dengan hasil akademik di suatu negara. Di sini insya Allah negara Indonesia memberikan kerjasama dengan Swedia di sini untuk meningkatkan antara pola pikir tetap ke pola pikir bertumbuh Bapak dan Ibu. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita pahami, khususnya Bapak Ibu yang kurang paham tentang pembelajaran mendalam. Dalam lingkaran ini, pembelajaran mendalam khususnya kurikulum Merdeka pada saat ini Bapak dan Ibu, yang pertama yaitu
dimensi profil kelulusan. Kita menentukan dimensi profil kelulusannya dulu. Dimensi profil kelulusan merupakan fokus profil lulusan yang akan dicapai. Mungkin Pak Mahmudin tahu berapa profil kelulusan yang Bapak tahu? Ada hilang lah. Ada berapa? 8. Silakan, apa? Tahu lupa aja. Apa bro? Saya tak ketela. Tak ketela. Baik, Bapak Ibu, saya baca ya. Untuk dimensi profil lulusan, Bapak Ibu nanti masukkan di modul ada atau rencana pembelajaran mendalamnya. Di sini dimensi profil lulusan, yaitu yang pertama, keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kewargaan, kreativitas, kenalan fisik, kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Nanti ini sama saya dikirim ke grup ya Bapak Ibu, kita belajar bersama lewat HP-nya dan apa. Ini kolaborasi, kemandirian, kesehatan dan komunikasi. Yang kedua, di pembelajaran mendalam kita katakan prinsip pembelajaran. Apa prinsip pembelajaran? Di sini prinsip pembelajaran merupakan dasar karakteristik pembelajaran mendalam, yaitu berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Ini prinsipnya Bapak dan Ibu. Kita pahami bersama. Setelah dimensi kelulusan, kita berfungsi pembelajaran. Kita harus mengetahui letak rangkaian pembelajaran mendalam, khususnya pada modul ajar atau rencana pembelajaran mendalam Bapak dan Ibu yang buat untuk modul ajar. Ini prinsip pembelajaran, yaitu kesadaran, bermakna, dan berkembirakan. Selanjutnya kita menuju ke menggarap belajar, di mana proses yang dialami peserta didik dalam pembelajaran yaitu yang pertama memahami, yang kedua mengaplikasikan, yang ketiga merefleksi. Ini tingkatan Bapak Ibu untuk mengajar di kelas. Ya, kita pahami bersama. Yang pertama memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Ingat, Bapak Ibu harus paham ini karena perjalanan di pembelajaran Bapak dan Ibu untuk mengkaitkan pembelajaran mendalam harus paham 4 ini. Selanjutnya kerangka pembelajaran, di mana di sini ada praktek pedagogi. Ya. Yang kedua kemitraan pembelajaran. Bapak Ibu nantinya menentukan kemitraannya. Yang ketiga yaitu lingkungan pembelajaran. Yang keempat pemanfaatan digital. Harus menentukan pemanfaatan digital. Benar-benar Bapak dan Ibu pahami tentang apa yang akan diberikan kepada siswa. Terutama, mohon maaf, saya salut kepada Pak Fathor, meski beliau senior, insya Allah pemanfaatan digital sudah diterapkan di kelas. Di sini pemanfaatan digital harus benar-benar ada di modul ajar Bapak dan Ibu. Di sini gerakan kerja pembelajaran mendalam, Bapak dan Ibu harus pahami ada lingkaran yang digambar tersebut ini sudah mengatur tentang dimensi profil lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, kerangka pembelajaran. Selanjutnya yaitu kerangka pembelajaran, pola pikir bertumbuh Bapak dan Ibu. Di sini praktik pedagogis pengguna model dan metode pembelajaran yang berfokus pada pernikahan masalah. Ada beberapa metode, ada yang tahu Bapak dan Ibu untuk metode pembelajaran, contohnya Ibu Wiwit, yang kedua yaitu BPR,
berbasis teknik. Yang ketiga proyek, kita harus pahami. Yang keempat yaitu kooperatif, kita harus pahami kooperatif apa itu bentuk kooperatif. Di sini Bapak dan Ibu harus memahami tentang praktik pedagogis kita melakukan pembelajaran itu apa yang akan dipakai nantinya. Di sini banyak metode Bapak dan Ibu, insyaallah ada 8 metode. Di sini saya cuma menghafal 4 karena yang paling inti di olahraga yaitu kooperatif, membentuk kelompok kecil untuk pembelajaran lingkungan. Selanjutnya yang kedua lingkungan pembelajaran Bapak dan Ibu. Pengembangan budaya belajar lebih menciptakan iklim belajar yang kondusif serta bisa memotivasi murid untuk bereksplorasi dan kolaborasi saat menunjukkan pola pikir bertumbuh. Karena murid membutuhkan keyakinan yang kuat pada lewat eksplorasi dan kolaborasi mereka bisa tumbuh dan berkembang. Bapak dan Ibu, kita yang kedua yaitu lingkungan pembelajaran. Harus pahami apa kemauannya siswa dalam pembelajaran, khususnya pada pembelajaran Bapak dan Ibu. Kemitraan pembelajaran yang ketiga Bapak dan Ibu. Pembentukan kemitraan lewat hubungan yang kuat antara guru dan murid. Di sini guru dan orang tua serta guru dan guru sangat membutuhkan pola pikir bertumbuh karena dibutuhkan adanya saling percaya dari setiap pihak yang terlibat. Misalkan PJOK sekarang pola hidup sehat Bapak dan Ibu. Kemitraannya siapa? Kemitraannya bisa guru IPA, guru matematika untuk mengukur gizi yang terkandung dalam contohnya di MBG. Makanan bergizi gratis, di situ banyak pengukuran khususnya pada pola hidup sehat, yaitu gizi yang tergantung pada gizi yang ada di MBG, tergantung di MBG. Yang keempat, pemanfaatan digital. Ini khususnya guru yang sudah ingin berinovasi atau yang ingin pola pikir bertumbuh. Nantinya Bapak Ibu, pemanfaatan media digital sangat membutuhkan digital mindset agar terbentuk keyakinan bahwa manusia dan mesin tidak berusaha, tidak harus bersaing, tapi harus berkolaborasi karena bisa saling memperkuat. Contohnya apa? Kita sebelum pelajaran dimulai, anak-anak bisa dikasih game. Di sini banyak aplikasi game Bapak dan Ibu. Yang kedua yaitu tentang informasi yang ada di YouTube atau informasi yang di aplikasi lain mungkin bisa dimanfaatkan demi siswa kita, yaitu tentang pemanfaatan digital. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pengalaman belajar kita memahami tentang peran pola pikir bertumbuh. Di sini pemahaman atau memahami dalam proses memahami murid sering berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan sehingga butuh pola pikir bertumbuh agar mereka mau bertahan serta terus mencoba. Contohnya apa dan Bapak dan Ibu, kadang-kadang Bapak dan Ibu cuma memikirkan referensi yang ada di sekolah. Contohnya apa? Di situ banyak referensi yang ada di Google atau di YouTube, mungkin bisa untuk pemahaman siswa kita dalam melakukan yang materi yang tidak ada di referensi di sekolah, mungkin ada di luar. Apakah boleh kita bawa HP? Ini tergantung Bapak dan Ibu semua untuk memikirkan kelanjutan. Misalkan kita bawa HP, nantinya mungkin ada aturan-aturan yang sudah direncanakan atau disepakati oleh siswa kita agar kita untuk pemahaman terhadap apa yang ada di pelajaran Bapak Ibu kita lakukan di luar referensi yang ada di sekolah. Yang kedua yaitu mengaplikasikan. Dalam tahap ini kesadaran kritis dan kreativitas sangat dibutuhkan Bapak dan Ibu. Contohnya apa? Contohnya kalau di video kita mempraktekkan apa yang sudah dipahami. Selanjutnya merefleksi yang terakhir merefleksi. Di sini dalam tahap inilah peran PBB sangat besar
sebab murid akan diajak untuk memahami apa tujuan dari pembelajaran ini dan sejauh mana tujuan ini telah tercapai serta mengeksplorasi kekuatan, tantangan dan mencari area yang perlu diperbaiki. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu tentang prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna dan menggembirakan. Ingat, berkesadaran dengan pola pikir bertumbuh murid akan sadar bahwa belajar adalah sebuah proses yang di dalamnya akan selalu ada tantangan, hambatan dan kesulitan yang harus dihadapi Bapak dan Ibu. Yang kedua, bermakna peran pola pikir bertumbuh agar seorang bisa menjadi belajar sepanjang ayat dan berguna dalam menghadapi berbagai kendala. Itu dianggap sebagai sebuah peluang untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang berguna. Yang ketiga, menggembirakan. Menggembirakan bukan permainan saja Bapak dan Ibu. Kadang-kadang kalau di PJUK menggembirakan kalau sudah dikasih permainan tradisional itu menggembirakan, tetapi yang dinamakan menggembirakan Bapak Ibu, pelajaran Bapak dan Ibu sangat-sangat disukai siswa kita. Sangat paham siswa kita dalam menerima pelajaran Bapak dan Ibu. Sangat nantinya dan memotivasi siswa kita dalam menghadapi tantangan Bapak dan Ibu. Ya. Selanjutnya profil lulusan. Di sini Bapak Ibu kita harus paham tentang kreativitas, tentang penalaran prinsip, tentang komunikasi, kolaborasi, kemandirian, serta nantinya Bapak dan Ibu untuk profil kelulusan Bapak dan Ibu di pemutarannya usahakan ini jangan sampai Bapak Ibu lupa tentang kreativitas, penalaran prinsip, komunikasi, kolaborasi dan kemandirian. Ini jangan sampai Bapak Ibu tidak dimasukkan di buku saja atau dimasukkan. Selanjutnya Bapak dan Ibu kita ke kurikuler. Yang kedua, bidang kreatif yaitu tentang kerangka pembelajaran kurikuler. Di sini Bapak Ibu kita harus pahami kegiatan kurikuler, terutama pada kurikuler yang ada di SMP Negeri 2 Pekanbaru. Di sini banyak masih bertanya tentang waktu yang akan dilaksanakan. Mungkin Bapak dan Ibu terbayang Bapak sama dengan profil pelajar Pancasila. Di sini menurut yang saya dapat dari BPJTK Jawa Timur, Bapak di kurikuler di sini 1 tahun tertuju 360 JP. Kelas 8 sama Bapak dan Ibu, dan kelas 9 320 JP. Nah, disinilah kita meningkatkan kurikuler bagaimana nantinya di jadwal. Kalau Madura
di sini masih bingung. Kenapa? Karena waktunya yang sangat pendek. Kalau dijawab Bapak dan Ibu 5 hari kerja ternyata teman-teman. Di sana 5 hari kerja. Kalau kurikulumnya dari jam 1 sampai jam 3 itu dihantar dengan kurikuler terus setiap hari. Misalkan kelas 7 Bapak dan Ibu ambil 3 tema. Misalkan usahakan Bapak dan Ibu 3 maksimal 2 minimal. Misalkan 1 tahun Bapak dan Ibu 3 tema. Dari 360 dibagi 3 atau nanti yang menentukan Bapak Waka kurikulum. Ini merencanakan Bapak dan Ibu misalkan yang olahraga isi bilang apa pilih jago disitulah nantinya yang menentukan untuk jadwal bagian Waka kurikulum. Tetapi kurikulum nantinya harus benar-benar mengetahui tentang aturan-aturan yang dari peraturan bahwa 360 dB. Terdapat 360 dB dan 320 dalam jangka 1 tahun. Misalkan saya selaku guru olahraga, biasanya itu jamnya 3 jam, tetapi 1 jam kurikuler. Maka 1 jamnya saya bisa taruh di bagian belakang atau jam terakhir. Itu bisa Bapak dan Ibu. Ya, nanti kelas 8-nya kita taruh di hari Selasa misalkan. Itu bisa. Harus benar-benar kurikulum bertanya bagaimana nantinya cara untuk mengatur jadwal. Kalau di SMP 61 Malang itu kegiatan kurikuler ada di bawah semua. Contohnya apa cara dilakukan nantinya, misalkan saya selaku koordinator tema, tetapi saya kerjasama dengan Bu Rahmatul. Nah, Bu Rahmatul nanti kerjasama. Misalkan saya sekarang mengisi siswa, maka saya komunikasi dengan Bu Rahmatul. Nanti pertemuan kedua bisa-bisa Bu Rahmatulnya isi, atau ngisi bersama, boleh. Atau nanti juga Pak saya minggu depan, Pak saya minggu depannya lagi, boleh. Yang penting 360 GB harus diselesaikan. Kalau misalkan kita kerjasama atau yang dinamakan lintas pembelajaran, di lintas pembelajaran itu nanti Bapak dan Ibu kalau 2 orang pergi. Kenapa? Karena 360 dibagi 3 nanti usahakan kalau bisa katanya bagi 3 itu pakai 30. Biar nanti kolaborasi bisa berjalan dengan lancar. Ini yang tadi mengaplikasikan teknologi digital. Ini rancangan untuk modul ajar kurikuler. Ini bantuannya Bapak Ibu dan kemudian maka saya berikan 360 GB dalam 1 tahun untuk kemudian 320 GB. Kalau kita masih kurang paham, kurang maksimal, kadang kurang paham, nanti ini ada pertemuan kedua Bapak saya jelaskan nantinya tentang fokus kita bisa berjalan maksimal bersama di semester 2 nanti Bapak Ibu.
Ini Bu tentang ya. Ya, nanti saya yang akan menghasilkan produk untuk SMP 2 Bekasi. Ya, untuk itu ini masih berapa menit ngantuk semua. Allah tadi sudah maksimal. Mungkin ada pertanyaan. Tes. Ini pesimis aku tidak bisa. Pertama, pengalaman pribadi. Jadi penima yang kerja dulu hanya di sedangkan tadi itu waktu bina kurang. Ketika ada tuh, kami masih pesimis, masih ambil punya mau dilaksanakan apa? Jangan dulu pakai jam-jam. Nah, kalau teman-teman punya komitmen, kalau mau betul-betul dilaksanakan, mari saya setuju, malah lebih hidup. Kalau seandainya dilaksanakan betul. Jadi bukan hanya di ada, kalau bisa praktek ada. Makanya saya sebenarnya share apa? Biar dikatakan bahwa pelajaran saya itu ada aplikasi refleksi. Kan di sana ada memahami, merefleksikan, mengingat, itu kan masuk ke dalam. Nah, selama ini kan teman-teman akan hanya mengajar, tidak ada refleksi. Makanya sering saya waktu tidak terlalu baik sebenarnya. Ya, yang kedua, papan digital ini bisa digunakan untuk pelajaran mendalam, menggunakan itu bisa dikembangkan begitu. Kalau belum paham bisa belajar dengan saya atau belajar di YouTube sama. Menanggapi masih belum menanggapi. Nah, ini biasa saya langsung kritik ya. Ya menanggapi. Ya, jadi harapan saya kalau memang kita mulai bagus, mari kerja sama. Ya. Jadi misalkan saya kalau tadi ngobrol berikutnya bagaimana atau bagaimana mungkin kalau orang buka sama mungkin ibaratkan kadang-kadang teman-teman ada yang tidak cocok seperti Pak Yudo. Nah, sebenarnya ada itu ada olahraga. Apa yang kita kerjakan ini bisa kita dapat pahala. Amin.